Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiana. Saya dari Manajemen 2B, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada perbankan syariah. Perbankan yaitu salah satu agen pembangunan karena ada fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembayaran. Bank syariah ini jauh dari prinsip bunga, tidak seperti bank konvensional lainnya. Maka dari itu kegiatan dari bank syariah ini jauh dari unsur yang dilarang oleh agama Islam, yaitu seperti riba, batil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada pengaruh pembayaran. Pembayaran yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu ada aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang ketiga yaitu ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Berikut falsafah yang harus diterapkan dalam bank syariah, yaitu yang pertama ada menjauhkan dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dagangannya. Dan yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, yang kedua jual beli, dan yang ketiga yaitu ada sewa menyewa. Dan yang kelima yaitu ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi yang pertama pembiayaan modal kerja, dan yang kedua pembiayaan investasi. Dan pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, dan yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah, dan yang ketiga pembiayaan jangka waktu panjang. Yang keenam yaitu ada analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama pendekatan analisis pembiayaan, yang kedua penerapan perisis analisis pembiayaan, yang ketiga penerapan prosedur analisis pembiayaan, yang keempat penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah, dan sudah. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah secara umum. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternalnya yaitu adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Sekian saja yang dapat saya jelaskan tentang pembiayaan dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.